Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi alaihim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita. Allah masih pertemukan kita dengan hari yang mulia ini. Allah berikan kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada kesempatan ini sejumlah secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan berbagai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia yang bersifat lupa, lalai, bahkan meremeh kepada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu ingatkan kita, wasari'u, bersegeralah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, harus menghambakan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha kita semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa di akhir ayat tersebut, u'iddat lil muttaqin, kata Allah akan peruntukkan bagi kita surga seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan orang-orang bertakwa. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui, menilai diri kita, apakah kita sudah termasuk orang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita salah satunya hamba Allah yang tergolong orang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala? Takwa dalam bahasa Arab yang pertama adalah huruf ta. Sifat yang harus ada dalam orang bertakwa itu adalah tawadu, merendah hati, merendah diri di hadapan orang, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita laksanakan, puasa yang kita kerjakan,
itu bisa merubah kebiasaan buruk kita, merubah kebiasaan perilaku buruk kita menjadi orang yang betul-betul tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita sombong di hadapan Allah. Harta yang Allah titipkan kepada kita tidak menjadikan kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk pemberian Allah kepada kita, jika ada sifat tawadu dalam diri kita, tidak jadikan sebagai alasan untuk menjadikan kita sombong di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat tawadu yang pertama yang harus ada di dalam diri orang bertakwa tersebut. Kemudian yang kedua adalah huruf qa, adalah qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, alhamdulillah. Allah titipkan kepada kita rezeki yang sedikit juga, alhamdulillah. Maka salah satu bukti syukur kita kepada Allah dengan pemberian Allah kepada kita, dan Al-Quran dijalankan, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang selalu memberikan hartanya, menginfakkan hartanya dan Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan kesempitan dan kelapangan. Allah berikan kepada kita kelapangan, tetap berinfak sedekah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan kemiskinan, tetap bersyukur, berinfak sedekah kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadikan alasan bagi kita ketika kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kesempitan harta, diuji dengan Allah kepada kita harta yang banyak, tidak menjadikan kita sebagai orang yang menghalangi untuk berinfak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu, yang kedua adalah ada dalam dirinya sifatnya adalah qanaah, merasa cukup tentang apa yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kala sebagai manusia biasa, Allah berikan kepada kita harta yang banyak, selalu merasa kurang dan kurang. Jelas Allah jelaskan Al-Quran, alhaqum takasur hatta zurtumul maqabir. Batasnya nanti kita tidak disibukkan oleh dunia, mencari kekayaan dunia itu adalah sampai kita nanti dimasukkan ke liang kubur. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus ada dalam diri orang bertakwa itu adalah wara, mementingkan kehidupan akhiratnya tanpa melupakan kehidupan dunianya. Dunia Allah berikan kepada kita kesempatan hidup untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kampung akhirat kita. Karena yakin dan percaya kita, kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Allah berikan kepada kita kesempatan hidup di dunia 50 tahun, 60 tahun. Tujuannya adalah untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk bekal kehidupan kita di hari akhirat. Maka bekerja kita untuk dunia kita seolah-olah kesempatan ini untuk selama-lamanya Allah berikan kepada kita, dan beramal ibadah kita untuk akhirat kita seolah inilah yang terakhir yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beramal ibadah. Maka sebab itu berusaha kita beramal ibadah sebaik mungkin, beramal ibadah kita sebaik mungkin, karena bekal yang utama yang harus kita siapkan sebelum yang namanya kematian datang kepada kita adalah beramal ibadah kita sebaik mungkin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sifat yang harus ada dalam diri orang bertakwa itu adalah yakin. Yakin kita bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita sifatnya adalah sementara, titipan, kelak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Ilmu Allah titipkan kepada kita
Harta Allah titipkan kepada kita, bahkan keluarga kita pun Allah titipkan kepada kita. Ketika nanti yang Maha Pemilik ingin mengambilnya, kita tidak ada upaya untuk menghalanginya. Bahkan diri kita sendiri pun nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu yakin dan percayalah kita bahwa kehidupan ini sifatnya sementara, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hendaknya kita dahulu datang, dilahirkan oleh ibunda kita dalam keadaan bersih, tanpa dosa, wa ilaihi rajiun, dan kelak kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan bersih, tanpa dosa. Orang-orang seperti itu nanti janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatin arduhas samatul ard, baginya adalah surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Kita manfaatkan sisa usia yang Allah berikan kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwalah nanti orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi motivasi buat kita untuk selalu mengkaji diri kita, apakah kita salah satunya termasuk hamba Allah yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat memiliki sifat yang pertama adalah tawadu, yang kedua adalah qanaah, yang ketiga adalah wara, dan yang keempat adalah yakin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim, wa taqabbal minkum tilawatah innahu huwas samiul basir.